Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama Badriah, rekan saya, dan yang kedua adalah saya sendiri, Dia Dwi Agustin, dan yang ketiga adalah Meila Repianti. Baik, langsung saja pada kasus yang pertama, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Nah, di sini menurut kami yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut dengan baik karena guru membuat langkah-langkah pembelajaran dan metode pembelajarannya itu mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, langkah-langkah yang disusun oleh guru tersebut lebih menanamkan pada pemahaman konsep, bukan hanya sekedar menghafalkan rumus saja, sehingga peserta didik tetap dapat mengerjakan dengan baik walau tanpa melihat langkah-langkah yang dituliskan oleh guru. Untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, kegiatan pembelajaran di atas dapat diterapkan ketika guru telah mengetahui kemampuan awal dan tahap perkembangan dari peserta didiknya, sehingga dalam penentuan pendekatan pembelajaran, metode dan langkah-langkah pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Sejalan dengan hal itu, pembelajaran tersebut tentu saja dapat diterapkan dalam pembelajaran. Mengapa demikian? Karena metode itu berhasil ketika peserta didik mampu memahami apa yang guru berikan dengan baik. Tentunya, guru harus selalu kreatif sesuai dengan teori perkembangan. Sebagai seorang guru atau pengelola pendidikan, guru perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Seorang guru bertanggung jawab atas banyaknya ragam variasi peserta didik di kelas. Semakin guru belajar dan memahami tentang perkembangan peserta didik, semakin guru dapat paham di tingkat mana Anda harus mengajar mereka. Semakin guru memahami tingkat perkembangan peserta didik, semakin efektif proses pembelajaran yang diberikan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Selain itu, teori yang sejalan dengan kasus tersebut adalah teori behavioristik, mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Menurut teori belajar behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Teori behavioristik mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan spontanitas dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan sehingga peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal di awal, seperti itu. Baik, untuk kasus selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Badriah dan Meila Revianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badriah. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait kasus 2, yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Yang pertama, guru dapat menggunakan benda-benda konkret atau benda-benda nyata seperti biji-bijian atau kelereng dalam proses pembelajaran berhitung. Atau bahkan guru juga dapat menggunakan alat-alat tulis yang ada di sekitar kelas. Yang kemudian, hal tersebut dapat menstimulasi kemampuan berhitung anak. Nah, setelah itu
guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik, seperti kita membuat 2 bagian kelereng yang jumlahnya berbeda. Kemudian kita memberikan pertanyaan, menurut kamu mana kelereng yang lebih banyak. Nah, kemudian jika siswa sudah menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melanjutkan dengan pertanyaan, kira-kira jika ibu mengambil kelereng, 3 buah kelereng dari kelereng yang bagian kanan, apa yang akan terjadi? Nah, pertanyaan tersebut dapat menstimulasi peserta didik untuk mampu memahami konsep dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemudian dengan menggunakan benda-benda konkret tersebut, menurut berdasarkan kebijakan pemerintah terkait transisi dari PAUD ke SD, bahwa standar lulusan kompetensi untuk PAUD itu diukur hingga kelas 2 SD. Oleh karena itu, pembelajaran di SD seharusnya dibuat seperti dirancang seperti pembelajaran di PAUD, namun dapat dimodifikasi menjadi lebih tinggi, sedikit lebih tinggi daripada PAUD. Nah, seperti itu. Agar siswa itu dapat menyamakan persepsi atau matrikulasi pembelajaran PAUD ke awal SD, agar penyamaan kemampuan atau penyamaan konsep dari PAUD ke SD. Nah, menurut pembelajaran menurut Kemendikbud untuk pembelajaran PAUD ke SD itu, yang pertama itu anak harus merasa senang dalam belajar, kemudian anak mampu percaya diri, mampu mengelola emosi, dan memahami bahwa 5 ditambah 3 itu adalah 5 objek ditambah dengan 3 objek. Nah, dengan menggunakan benda-benda konkret tadi seperti kelereng, maka siswa itu akan memahami bahwa 5 tambah 3, misalnya 5 kelereng ditambah dengan 3 kelereng, seperti itu. Kemudian teori yang mendukung itu adalah teori konstruktivisme, di mana peserta didik menginterpretasikan konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri pada kebutuhan dan minatnya. Nah, dengan menerapkan teori belajar tersebut, peserta didik dapat lebih memahami informasi melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik dan benda-benda konkret yang dilakukan selama pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memberikan tanggapan terhadap kasus ketiga. Kasus ketiganya yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, dari kasus tersebut, saya akan memberi tanggapan. Yang pertama, yaitu menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut saya, pertimbangan dan keputusan Made mengenai memberikan contoh yang berbeda berdasarkan latar belakang peserta didiknya itu sudah sesuai. Karena dengan mempertimbangkan latar belakang peserta didik seperti bakat, minat, motivasi, dan gaya belajar, itu dapat memudahkan pemahaman mengenai materi yang disampaikan, walaupun contoh yang dipakai itu berbeda. Tetapi hal tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kemudian, prinsip yang Made gunakan yaitu mempertimbangkan tahapan dan capaian peserta didik, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik, menerapkan materi pembelajaran yang relevan. Nah, kemudian elaborasi jawaban saya dengan menyatakan teori yang berkaitan. Dari prinsip yang digunakan Made tersebut, nah maka teori belajar yang digunakan yaitu teori belajar konstruktivisme,
yang dimana peserta didik dapat menginterpretasikan informasi yang diberikan ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri sesuai dengan latar belakang dan minatnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih.